Ya ala baitin nabi, ya ala safa. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fakih Malang berkata, kita harus selalu ingat kepada yang membawa Islam. Beliau berdua bersama adiknya meninggalkan kampung halamannya di negeri India sana jauh, menyeberangi lautan, menyeberangi samudra dalam rangka untuk menyebarkan rahmat ini, sehingga kita sampai sekarang bisa menikmati nikmat Allah yang teragung ini. Oleh karena itu, marilah kita semua untuk tambah gairah semangat dalam rangka untuk mencintai Islam, mempertahankan Islam, dan juga pun untuk menyebarkan Islam menjadi suatu agama yang dianut oleh penduduk-penduduk bumi, yang dianut oleh penduduk-penduduk bumi. Wabil khusus di tanah Pulau Garam ini, semoga kekuatan Islam aja menjadi suatu kekuatan yang terbesar, sehingga kami Al-Fadil sangat berharap kebangkitan Islam di dunia, kebangkitan Islam di Nusantara diawali dari kebangkitan Islam di Pulau Garam. Amin. Allahumma amin. Dahulu kala, di zaman pemerintahan Panembahan Johar Sari, yang keratonnya ada di Dusun Johar atau Juar, Desa Tanah Merah Saronggi, terdapat dua saudagar kaya dari Kerala India. Melakukan perjalanan perniagaan sambil berdakwah. Mereka berdua bersaudara, yang satu bernama Syekh Ahmad, dan adiknya bernama Nur Karomah. Pada kala itu, juga terjadi perang berkepanjangan di kerajaan Kerala. Pembantaian massal orang-orang tak berdosa. Demi menyelamatkan diri, mereka berdua memutuskan untuk hijrah ke Nusantara. Untuk berdagang dan berdakwah. Kala itu, Nusantara terkenal sebagai negeri yang aman. Dipimpin kerajaan besar, yaitu Majapahit. Dengan rajanya yang seorang ratu, yaitu Tribuana Tunggadewi. Putri dari Prabu Jayanegara. Dibantu patihnya yang bernama Gajah Mada. Dengan rombongan dari kerajaan Kerala, mereka berdua mengarungi Samudera Hindia. Sesampainya di perairan Laut Jawa, perahu mereka terkena badai besar. Sehingga terbawa arus ke pinggiran Pulau Garam. Pada waktu itu, wilayah Nambakor dan Talang sebelah utara masih berupa lautan. Setelah agak mendekati Pulau Garam, perahu yang ditumpangi mereka berdua, Oleng dan Karam. Kakaknya yang bernama Ahmad, terpental dan ditolong ikan hiu. Dibawa ke perairan Talang.
sedangkan Nur Karomah menyelamatkan diri ke selatan, ke pinggir pantai di wilayah Saroka. Wilayah pinggiran pantai ini sekarang dikenal dengan nama Desa Maraan. Kemudian mereka berdua tinggal di Kadipaten Madura. Kakaknya tinggal di Desa Talang, dan adiknya di Saroka, dekat dengan pusat pemerintahan Kadipaten. Mereka berdua sowan ke Keraton Kadipaten di Juar. Penguasa dan para patih sangat menghormati mereka. Mereka berdualah yang menyebarkan agama Islam di ujung timur Pulau Garam. Rekaman sejarah ini jauh sebelum masa Wali Songo. Konon katanya, perahu yang mereka tumpangi memuat emas. Sehingga timbul mitos, menurut orang Dusun Maraan, sampai sekarang di daerah tergulingnya perahu, sering muncul penampakan emas. Dan timbul mitos, larangan warga Talang dan anak cucu Syekh Ahmad memakan ikan hiu sampai sekarang. Kedua makam beliau, sekarang terkenal dengan nama Pujuk Samundung dan Pujuk Karamat. Dan sampai sekarang, ramai diziarahi penduduk setempat dan sekitarnya. Sebagai makbaroh yang mempunyai unsur sejarah yang cukup penting dalam proses penyebaran Islam, maka makbaroh kedua wali ini seringkali menjadi tempat untuk menyambung semangat perjuangan, utamanya oleh para ahli thoriko. Pada saat tim kreator kami menelusuri lokasi makbaroh kedua aulia ini, alhamdulillah kami dipertemukan dengan Mursid Thorikoh Qadiriyah Syatoriah, Asy-Syaikh Lukman Haris Rahman, yang bergelar Kiai Ageng Palanggaran. Sebagian orang juga menggelarinya dengan sebutan Kiai Nangka 3. Alhamdulillah, beliau berkenan untuk diwawancarai tentang seluk-beluk perjuangan dakwah dua wali dari negeri India ini, Syekh Ahmad Pujuk Asem Ondung dan Pujuk Nur Karamat. Sekaligus menyambungkan semangat perjuangan yang telah lama hilang, yang dulunya berkobar dari kedua aulia ini. Melalui wawancara singkat bersama Syekh Lukman Haris Rahman. Mari kita simak wawancara penuh barokah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka mengamalkan anjuran atau sabda baginda Rasulullah SAW, baligh walau bi ayat, sampaikan meskipun satu ayat.
Pasca kewafatan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat hidup berpencar dalam rangka untuk mendakwahkan Islam. Ada yang ke Syria, ada yang ke Mesir, bahkan ada yang ke Eropa. Bahkan menurut catatan sejarah, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah singgah dan menyebarkan Islam di bumi Sumatera, di bumi Andalas. Tepatnya yaitu di Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Aceh Darussalam. Bahkan beliau kuburannya ada di negeri Cina. Sehingga banyak peneliti Islamisasi, maksudnya Islam ke Nusantara, dimulai dari sejak zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang diteruskan kepada para umat Islam setelahnya, para tabi'in. Bahkan Al-Fakir sekarang ini berada di Makbarah, kalau orang Madura menyebutnya Pujuk Asem Endung, yaitu salah satu wali Allah, salah seorang dai penyebar Islam yang mukhlis, seorang mujahid di dalam dakwah untuk menyebarkan Islamisasi di ujung timur Pulau Garam, yaitu bernama asli Syekh Ahmad. Beliau dengan adiknya Syekh Nur Keramat hijrah dari India menuju negeri timur jauh, yaitu Nusantara, yaitu di ujungnya Pulau Madura. Beliau mengarungi lautan Samudra Hindia, mengarungi berbagai macam rintangan dan ganasnya ombak sampai kepada Laut Jawa, sampai masuk kepada Selat Madura. Di Selat Madura konon katanya kapal beliau yang ditumpangi kena badai besar sehingga oleng. Beliau setelah karamnya kapalnya, beliau ditolong oleh ikan hiu, diselamatkan sampai ke pesisir di sekarang daerah ini adalah namanya Desa Talang Soronggi. Setelah sampainya ke pesisir, beliau bersinergi dengan adiknya untuk berdakwah di ujung timur Pulau Madura. Waktu kala itu ujung timur Pulau Madura dipimpin atau dikuasai oleh seorang raja yang bernama Panembahan Johar Sari, seorang adipati di bawah naungan kerajaan besar yaitu Mojopahit. Beliaulah yang mengislamkan Panembahan Johar Sari. Beliaulah yang mengislamkan para punggawa-punggawa kerajaan ujung timur Pulau Madura. Karena waktu itu, di waktu pemerintahan Johar Sari, masih tidak ada istilah sunap. Beliau yang mengislamkan rakyat-rakyat yang dipimpin oleh Panembahan Johar Sari. Sehingga Islamisasi di Pulau Madura, khususnya di ujung timur, itu adalah Islamisasi yang awal, lebih awal daripada Islamisasi yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Ampel. Sunan Ampel mendakwakan dan melakukan Islamisasi di Pulau Jawa dan berhasil membentuk suatu dinasti kerajaan Demak. Itu setelah runtuhnya Mojopahit, setelah runtuhnya Brawijaya V. Tetapi ini beliau sudah mendakwakan Islam di zaman Majapahit masih eksis, di zaman raja ketiga dari kerajaan Majapahit, yaitu seorang putri, seorang ratu yang bernama Tribhuwana Tunggadewi. Oleh karena itu, kami generasi yang muda bagaimana untuk selalu mensepak terjangi, menuswah teladani terhadap kegigihan perjuangan beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau berdua bersama adiknya bukanlah seorang dai atau mubalik yang dibiayai oleh kerajaan atau pemerintah kala itu. Beliau dan dengan gairah keislamannya untuk menyampaikan agama Islam ke Nusa Jawa dengan perasaan ikhlas lillahi ta'ala untuk linasyril Islam, untuk menjadikan nenek moyang kita menjadi seorang muslim selamat dari api neraka. Beliau menjalankan misi dan visi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk menyebarkan rahmat kepada seluruh pelosok negeri, kepada alam semesta. Karena Islam dan syariat Islam merupakan suatu rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Memang betul
Zat baginda Rasulullah SAW merupakan rahmat teragung bagi kita, bagi umat manusia. Inna bi'satan Nabi SAW min a'zamin ni'mah. Sesungguhnya diutusnya baginda Rasulullah SAW merupakan suatu nikmat teragung bagi kita. Juga pun kita ingat, Islam itu sendiri suatu agama penyempurna daripada agama-agama sebelumnya, merupakan suatu rahmat terbesar bagi kita, kenikmatan terbesar bagi kita apabila kita hidup dan mati dalam keadaan seorang muslim. Karena Islam menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Untuk menjalankan misi rahmat ini, untuk menjalankan misi kasih sayang ini, beliau berdua bersama adiknya meninggalkan kampung halamannya di negeri India sana jauh, menyeberangi lautan, menyeberangi samudera dalam rangka untuk menyebarkan rahmat ini, sehingga kita sampai sekarang bisa menikmati nikmat Allah yang teragung ini. Oleh karena itu, marilah kita semua untuk tambah gairah semangat dalam rangka untuk mencintai Islam, mempertahankan Islam, dan juga pun untuk menyebarkan Islam menjadi suatu agama yang dianut oleh penduduk-penduduk bumi, yang dianut oleh penduduk-penduduk bumi. Wabil khusus di tanah Pulau Garam ini, semoga kekuatan Islam aja menjadi suatu kekuatan yang terbesar, sehingga kami Al-Faqir sangat berharap kebangkitan Islam di dunia, kebangkitan Islam di Nusantara diawali dari kebangkitan Islam di Pulau Garam. Amin. Allahumma amin. Inilah mungkin sekilas daripada penelitian jejak Al-Faqir tentang Islamisasi di ujung timur Pulau Garam. Selesai membagikan narasi sejarah serta motivasi di Makbaroh Bujuk Asem Ondung, Syekhona Lukman Haris berkenan untuk menyempurnakan kisah yang hilang dari wali penyebar Islam Syekh Ahmad Bujuk Asem Ondung. Syekhona Lukman Haris kemudian mengajak kami untuk berziarah ke salah satu peninggalan atau bukti sejarah perjuangan dakwah Bujuk Asem Ondung. Peninggalan ini berupa musyalah tempat beliau berdakwah dan dua batu keramat tempat beliau bertafakur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faqir sekarang berada di Kampung Solot. Lisannya orang Madura biasanya memang terbiasa solat dikatakan Solot. Kenapa dikatakan sebagai Kampung Solot? Karena waktu Syekh Ahmad atau Bujuk Samondung itu masih hidup, tempat sholatnya di sini. Ini tempat sholat, sehingga sampai sekarang dikeramatkan menjadi Kampung Solot. Dan disinyalir bahwa di daerah sini dulu adalah suatu perkampungan pesisir yang dimana orangnya sudah muslim dan melakukan sholat berjamaah bersama Syekh Ahmad atau Bujuk Samondung. Dan ini adalah sumur di mana beliau untuk mengambil wudhu. Jadi di sini ini bukan makbarah atau bukan asta atau bukan makam, tetapi suatu tempat di mana tempat tersebut menjadi tempat sholatnya beliau dan para penduduk sekitar di sini. Dan sekarang namanya zaman sudah berubah, daerah sini sudah nggak ada penduduknya, cuma tinggal pesawahan, tetapi tetap tempat ini tetap dikeramatkan. Banyak orang yang berziarah, banyak orang yang nyekar dan dikeramatkan, sehingga dikatakan sebagai Kampung Solot atau tempat sholat, tempat persolatan. Para pemirsa Palangkareng TV, inilah tempat petilasan. Di samping tempat sholat juga pun ada tempat petilasan beliau, dua batu. Tempat petilasan beliau untuk berzikir, bertafakur, beristighraq, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itibar pada kita bahwa Islamisasi di Pulau Garam, ujung timur Pulau Garam sudah terjadi awal di zaman sebelumnya ada kata-kata istilah kerajaan Sunda. Inilah tempat petilasan ini. Mendalami kisah perjuangan Bujuk Asem Ondung, rasanya tak lengkap jika tidak disertai penggalian sejarah partner dakwah beliau, yang merupakan adik kandungnya sendiri, yaitu Bujuk Nur Karamat, yang makbarohnya berada di Kampung Maraan, Desa Saronggi.
Oleh sebab itu, Syekhona Lukman Haris Rahman berkenan untuk berziarah ke lokasi Makbaroh Bujuk Nur Karamat, sekaligus mengulas sejarah perjuangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka ngaji budaya dan ngaji kearifan lokal, Al-Fakir sekarang berada di Makbaroh Syekh Nur Karamat. Beliau adalah adik daripada Puju Samudung, yaitu Syekh Ahmad. Beliau berdua seorang dai dan saudagar menyebarkan Islam di Pulau Garam, paling ujung timur. Konon ceritanya, beliau berdua berangkat dari Kerala, berangkat dari India. Sesampainya di Laut Jawa, kapal yang ditumpanginya terkena badai besar sehingga terseret arus sampai kepada Selat Madura. Pada akhirnya perahu beliau oleng dan karam di lautan. Konon ceritanya Sarokah ke utara itu adalah berupa lautan. Menurut kabar, menurut kata pitutur, beliau memuat perdagangan perhiasan di antara emas dan lain-lain. Sehingga setelah karam, beliau menepi ke pinggir pantai di Sarokah, tepatnya di pinggir pantai Maraan. Waktu dulu Kampung Maraan berupa pinggir pantai dan di utaranya adalah laut. Setelah menepi, beliau menjalankan dakwah, menjalankan program Islamisasi di ujung timur Pulau Madura. Waktu Al-Fakir ada di pesantren, pondok pesantren Syekhona Mutulil Bangkalan, Gus Dur ke Haji Abdul Rahman Wahid suan ke Bangkalan, dan beliau berpidato bahwa Islamisasi di Pulau Jawa itu sebenarnya dimulai dari ujung timur Pulau Madura. Daud Gus Dur mungkin ada benarnya. Dengan fakta, ini adalah Syekh Nur Karamat, merupakan salah satu seorang tokoh penyebar Islam yang ada di ujung Pulau Madura. Beliau berdakwah bersama kakaknya. Di zaman itu adalah di zaman Panembahan Johar Sari yang berkuasa, keratonnya ada di Kampung Johar Tanah Merah. Oleh karena itu kita yang kaula muda, kaum milenial, anak-anak muda yang tidak tahu tentang sejarah, bahkan mungkin orang Maraan sendiri banyak yang lupa atau tidak tahu tentang sejarah ini. Kami ingatkan, kita sebagai kaula muda jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Kata Bung Karno, Jasmira, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Al-Habib Abdullah bin Faqih Malang berkata bahwa kita seharusnya tahu atau selalu mengingat sejarah biografi orang yang mengajarkan atau membawa Islam kepada kita. Oleh karena itu, sehendaknya kita kaum muda jangan meninggalkan atau melupakan sejarah, sehingga sejarah tadi meskipun bertutur-tutur tidak ada di cerita Babat Madura atau sejarah-sejarah yang ditulis oleh para penguasa-penguasa, tetapi cerita ini menjadi penggugah kepada kita, kepada generasi kita, pada generasi setelah kita, untuk bagaimana kita ghairah untuk menyampaikan Islam kepada seluruh pelosok negeri. Ini buktinya. Syekh Nur Karamat dari India bersama kakaknya, beliau berlayar ke Nusantara untuk berdagang sambil menyebarkan Islam. Walhasil perjuangan beliau tidak sia-sia, sehingga tercatat dari tangan beliau dan kakaknya lah orang-orang di ujung timur Pulau Madura masuk Islam berbondong-bondong. Oleh karena itu, Islamnya kami Al-Fakir sebagai penduduk ujung timur Pulau Madura tidak lepas daripada jasa-jasa beliau. Oleh karena itu, marilah kita buka kembali sejarah yang terkenal atau sejarah yang tidak terkenal. Contohnya, Islamisasi di Pulau Madura di ujung timur ini mungkin dilupakan oleh sejarah. Al-Fakir berusaha untuk mengungkap kembali biar Al-Fakir dan generasi-generasi yang hidup bersama Al-Fakir atau generasi setelahnya tidak buta dengan sejarah. Semoga penyampaian Al-Fakir bermanfaat, dan semoga acara ini
suan terhadap kubur beliau, mendapatkan barokah madad dan beliau, dan menggugah kita semua untuk cinta kepada Islam dan nasrul Islam, menyebarkan Islam kepada seluruh pelosok-pelosok negeri. Amin. Allahumma amin. Semangat baru seakan mengalir, mengiringi narasi perjuangan kedua wali dari India ini. Kisah yang menggambarkan kualitas perjuangan para dai yang mampu melakukan islamisasi di negeri yang baru. Tanpa sanak famili, tanpa ormas, tanpa modal eksternal, namun mampu mempengaruhi spiritualisme tokoh-tokoh masyarakat, khususnya individu dengan idealisme yang tinggi, sekelas Raja Johar Sari. Di mana Raja Johar Sari merupakan bagian dari kerajaan besar Majapahit, yang kebesarannya sudah sangat masyhur di seantero negeri. Oleh sebab itu, untuk mengakhiri kisah ini, Syaihona Lukman Haris Rahman berkenan untuk berziarah ke lokasi Makbaroh Panembahan Johar Sari, sekaligus mengulas sejarah perjuangannya. Ada makhluk pun akan boleh makhluk. Dan kemudian dari masyarakat dari yang dan menempat dari Ampun alhamdulillah membuat kedalaman tekan pagi untuk mengadakan dosen lancar karena merah tanggal hari dan bulan dari masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulid wal hatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala al-washabi haqqa qadri dari Al-Fakir sekarang berada di kompleks Asta Panembahan Johar Sari. Kalau orang masyarakat sekitar menyebutnya Asta Sambian Film. Kebetulan Al-Fakir bersama Bapak Subaya, salah seorang orang yang membersihkan atau yang merawat dari Asta Panembahan Johar Sari. Panembahan Johar Sari adalah sosok raja di kerajaan Ujung Madura Timur. Beliau adalah generasi ketiga dari Arya Wiraraja. Dan beliau semasa dengan pemerintahan kerajaan pusat di Majapahit yang berpusat di Trowulan, waktu itu diperintah oleh seorang ratu namanya Tribhuwana Tunggadewi. Di masa inilah ada dua saudagar seorang penyebar Islam dari Kerala India, yaitu Rujuk Samondung atau Syekh Ahmad atau Syekh Nur Karamat yang ada di makamnya di Marahan Saroka. Dan berkat izin dari Panembahan Johar Sari terjadi islamisasi di seluruh ujung timur Pulau Madura. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Sunda pada khususnya Madura pada umumnya masih berhutang jasa, berhutang budi terhadap Panembahan Johar Sari yang memberikan fasilitas dan izin kemudahan dalam dakwah islamisasi di ujung timur Pulau Madura. Panembahan Johar Sari adalah pemerintah raja dari pengganti dari Lembu Sarenggono. Oleh karena itu kami anjurkan kepada masyarakat Sumenep dan Madura pada umumnya untuk mengirimkan Al-Fatihah atau bacaan surat Yasin pada beliau Panembahan Johar Sari.
Dan kalau ada waktu senggang, kami himbau kepada masyarakat Sumeneb pada khususnya atau Madura pada umumnya untuk mengunjungi atau berziarah terhadap Asta Panembahan Johar Asari. Semoga kita dapat mazhar dan barokahnya di sini wal dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu kajian sejarah, budaya, dan kearifan lokal kali ini. Jangan lupa dukung perjuangan kami dengan like, komen, dan share konten ini. Jangan lupa pula subscribe channel YouTube Palanggaran TV agar Anda tidak ketinggalan konten-konten sejarah kami yang lain. Insyaallah, kreator kami selalu mengusahakan penyusunan materi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.